Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novelita Ditya Pradana dengan NIM 402190197 dari kelas Perbankan Syariah G semester 5. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari proposal penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Perekrutan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kompensasi Terhadap Etos Kerja Karyawan di Bank Syariah Magetan. Untuk latar belakangnya, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen dilakukan karena tersedianya lowongan kerja yang cukup besar pada berbagai unit kerja dalam organisasi. Antara lain, karena adanya organisasi yang baru didirikan, adanya perluasan usaha dengan diverifikasi, adanya pekerja yang berhenti, mengundurkan diri, pensiun, dan alasan lainnya, sehingga terdapat pekerjaan atau lowongan di dalam organisasi. Sumber daya manusia memegang peranan paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu perusahaan, mengingat sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan, baik perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan. Sumber daya manusia harus digunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan kemampuannya agar hasil kerjanya produktif. Kualitas sumber daya manusia sebuah organisasi merupakan salah satu faktor utama baik atau buruknya organisasi, termasuk di dalam perbankan syariah. Pemberian kompensasi merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan etos kerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena kompensasi memberikan dampak positif antara karyawan dan perusahaan. Kompensasi yang baik tentu saja akan meningkatkan kinerja para karyawan. Program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya, dan memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas juga semakin meningkat. Etos kerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak karyawan terhadap pihak perusahaan. Setiap individu maupun kelompok di perusahaan harus memiliki etos kerja dan kesadaran untuk saling bekerja sama dan mampu mendukung kepentingan strategi perusahaan untuk mendukung semua kebutuhan perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode regresi dikarenakan peneliti telah mengambil teori yang telah ada sebelumnya, yang kemudian akan diterapkan pada objek yang akan diteliti oleh peneliti. Pentingnya sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh perekrutan, pengembangan sumber daya manusia, dan kompensasi terhadap etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan, maka atas dasar latar belakang tersebut, maka saya mengambil sebuah judul untuk penelitian saya dengan judul Pengaruh Perekrutan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kompensasi Terhadap Etos Kerja Karyawan di Bank Syariah Magetan. Untuk rumusan masalah, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor perekrutan yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan? Yang kedua, apa saja faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah? Yang ketiga, apa saja faktor kompensasi yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisa apa saja faktor perekrutan yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan. Yang kedua, menganalisa apa saja faktor pengembangan sumber daya manusia yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan. Dan yang ketiga, menganalisa apa saja faktor kompensasi yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh perekrutan, pengembangan sumber daya manusia, dan kompensasi yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan. Yang kedua, secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau informasi bagi masyarakat umum tentang pengaruh perekrutan, pengembangan sumber daya manusia, dan kompensasi yang mempengaruhi etos kerja karyawan di Bank Syariah Magetan. Sistematika penelitian untuk keserasian pembahasan dan untuk mempermudah analisis materi dalam penulisan
pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi 3 bab yang dibagi subbab. Setiap subbab mempunyai pembahasan sendiri yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu saling mendapatkan gambaran atau pembahasan dari masing-masing bagian atau berkaitan, sehingga dalam hal ini akan memperoleh penelitian ilmiah dan sistematis dan dapat dipercaya faktanya. Untuk kajian teori, rekrutmen atau perekrutan dapat diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen, yang pertama, kondisi ekonomi negara secara umum. Jika kondisi ekonomi relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Untuk yang kedua, ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Misalkan, dalam bidang teknologi komputer atau bidang cellular engineering. Untuk yang ketiga, reputasi perusahaan. Perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus, sehingga best graduates akan berlomba-lomba bekerja di dalamnya. Waiter dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam, atau setidak-tidaknya pengelolaan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Ada juga faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama, ada faktor internal yang terdiri dari visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi, lalu strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, jenis teknologi yang digunakan. Dan yang kedua, ada faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi merupakan kontribusi yang diterima oleh pegawai atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, yang pertama penawaran dan permintaan, yang kedua serikat pekerjaan, yang ketiga kemampuan untuk membayar, yang keempat produktivitas, yang kelima ketentuan atau aturan pemerintah, yang keenam biaya hidup, yang ketujuh posisi jabatan karyawan, yang kedelapan pendidikan dan pengalaman kerja, yang kesembilan kondisi perekonomian nasional, dan yang kesepuluh jenis dan sifat pekerjaan. Etos kerja adalah sikap dan perilaku yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang mendasar dimiliki setiap manusia secara utuh, mulai input dan hasil yang didapatkan sehingga bermanfaat bagi organisasi. Sikap yang dimaksud adalah sikap yang tidak saja dimiliki oleh individu tetapi juga oleh kelompok yang memiliki semangat kerja yang tinggi, menjadikan ciri khas dan keyakinan dalam individu maupun kelompok. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama, faktor agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan, pendidikan, struktur ekonomi, dan juga motivasi intrinsik individu. Untuk studi penelitian terdahulu, penelitian di sini menggunakan 5 referensi peneliti terdahulu. Untuk kerangka berpikirnya, itu untuk X1 perekrutan, X2-nya pengembangan sumber daya manusia, X2-nya kompensasi, dan untuk variabel Y-nya etos kerja. Untuk rangkaian penelitian secara keseluruhan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang membahas mengenai pengaruh perekrutan, pengembangan sumber daya manusia, dan kompensasi terhadap etos kerja karyawan di bank syariah mendekat. Untuk variabel penelitian dan definisi operasional, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian dan definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, perekrutan, pengembangan sumber daya manusia.
Untuk lokasi penelitian, peneliti memilih lokasinya di Bank Syariah Magetan. Untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan peneliti yaitu seluruh karyawan Bank Syariah yang berjumlah 30 orang. Untuk sampel yang digunakan peneliti yaitu seluruh karyawan Bank Syariah yang berjumlah 30 orang. Untuk jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer, yaitu menggunakan kuesioner yang akan disebar ke semua karyawan Bank Syariah yang berjumlah 30 orang. Untuk sumber data, yaitu data primer, didapat langsung dari responden dengan cara menyebar kuesioner kepada seluruh karyawan di Bank Syariah yang berjumlah 30 orang. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini teknik observasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini diberikan kepada karyawan Bank Syariah Magetan. Untuk teknik pengolahan data, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis data. Untuk mendapatkan sebuah jawaban terkait dengan masalah yang terjadi, maka seluruh data yang telah ada dan terkumpul dianalisis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Analisis data, penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.